Sopan santun itu urusan personal kita. Tapi terhadap negara, terhadap pejabat publik, kita harus kejam di dalam ucapan. Bagaimana caranya agar seluruh potensi ini menjadi perekat, bukan sebaliknya? Oke, itu dalilnya memanfaatkan fasilitas cyberspace untuk edukasi. Tetapi itu hardware. Problemnya ada di dalam software kebudayaan kita, yaitu kita diminta diam-diam sebetulnya hari ini untuk sopan di dalam berpolitik, tapi tidak pernah dieksplisitkan apa yang dimaksud dengan sopan dalam berpolitik. Saya akan sopan kalau itu demi memelihara persahabatan, tapi kalau itu kritik, Anda nggak mungkin sopan dalam memberi kritik, karena itu artinya Anda membiarkan dia untuk menikmati keangkuhannya. Jadi kita harus secara nekat mengucapkan kritik agar supaya benar-benar ada pembaharuan dalam mentalnya. Itu soalnya. Jadi tersedia hardware-nya, software-nya ada problem dengan basa-basi politik hari ini. Kalau saya mengucapkan mengatakan saya bineka aja, sekarang saya ragu, bukan ragu tapi teredit sendiri karena nanti akan dinyinyiri. Anda bineka tapi Anda kok nggak pro rejim? Ajaib logik itu. Jadi bineka harus eksplisit pro rejim. Dengan kata lain, Anda nggak boleh kritik rejim kalau Anda seorang bineka. Itu epistem yang buruk dalam pendidikan kita. Dan itu justru yang diedarkan oleh the intellectual yang memang telah dibaiat untuk membackup hegemoni kekuasaan. Kan aneh sekali cara berpikir kita. Tadi isu diaspora, negara berupaya untuk kita berbanyak diaspora. Tetapi diaspora itu bukan orang pergi ke luar negeri, tapi ide pergi ke luar negeri supaya tumbuh di situ. Kalau orang pergi ke luar negeri balik-balik jadi atau belajar teroris, itu bukan diaspora. Kita panik dengan situasi pangan, kita bikin dalil kedaulatan pangan itu. Tapi kita nggak ekspor demokrasi. Akibatnya apa? Kita berdaulat pangan, tiba-tiba Filipina krisis demokrasi, dia akan rampok pangan kita di sini. Itu evolusi peradaban, berebut resources dan akan ada konflik. Lain kalau kita ekspor cultural software tadi, bahwa kita plural, majemuk, mampu berargumentasi. Kalau kita ekspor itu ke lingkungan regional kita merasa aman karena kita tahu mereka juga demokratis. Tapi sebelum diekspor dipraktekkan dulu kan? Justru itu dipraktekkan dulu, dan mempraktekkan itu artinya meminta dengan hormat agar supaya jangan mendefinisikan orang hanya karena dia sopan atau tidak sopan terhadap kekuasaan. Sopan santun itu urusan personal kita. Tapi terhadap negara, terhadap pejabat publik, kita harus kejam di dalam ucapan. Sama seperti presiden bisa memakai kata yang sangat kejam, gebuk. Satu kata yang akhirnya nggak berakibat. Sebab kata itu hanya mungkin punya efek kalau diucapkan oleh seorang yang benar-benar punya potensi untuk menggebuk gitu. Yaitu Orde Baru. Sekarang mau gebuk apa disorot dengan seluruh mata publik internasional. Jadi saya kira banyak konsep dasar sebetulnya yang mesti diperbaiki. Saya setuju bahwa ada kurikulum citizenship di kita yang gagal untuk memahami hakikat demokrasi. Apa aja misalnya kita ngomong pajak itu adalah upaya untuk membuat kita sejahtera, walaupun saya menganggap pajak itu adalah tindakan biadab untuk mempertahankan peradaban. Tapi negara mesti ambil itu. Tapi yang terjadi sekarang adalah bagian biadabnya yang diterima oleh publik. Jadi orang takut sekarang mengucapkan istilah pajak. Jadi diperlukan satu diskursus baru agar supaya negeri ini sehat secara demokrasi. Terima kasih. Oke.